Selamat pagi Papa, Mama, dan anak-anak sekalian. Kembali bertemu dengan kami dari SD Putra Nirmala Cirebon dalam doa dan renungan pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai aktivitas dan kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengaruniakan badan yang sehat kepada kami sehingga kami boleh melakukan kegiatan untuk hari ini. Bimbinglah kami, sertai kami dalam kami melakukan aktivitas kami, agar semuanya berkenan kepadamu. Kami berdoa juga untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Berilah mereka kesehatan agar mereka kembali dapat melakukan aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa ini dalam tangan-Mu melalui perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi.' Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, 'Berapa besar utangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, 'Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang lain, 'Dan saudara, berapa utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Mama, Papa, dan anak-anak semuanya, kira-kira apa ya isi bacaan Injil yang tadi? Kemarin tentang ibadatnya tentang yang bertobat. Lalu hari ini ada tentang bendahara yang berbuat cerdik. Jadi
menurut saya, kira-kira ini itu tentang pertobatan juga. Pertobatan dan perubahan di dalam diri kita. Itu harus segera kita lakukan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Gak usah sampai hari esok, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi beberapa jam kemudian. Nah, bacaan Injil hari ini itu mengambil sisi positif dari seorang bendahara yang merencanakan masa depannya untuk dirinya. Ia berjaga-jaga supaya ke depannya ketika ia sudah tidak bekerja lagi pada tuannya, ia masih memiliki tabungan untuk dirinya. Dalam hal ini tabungan surgawi. Tetapi di lain sisi, Tuhan tidak pernah menghendaki kita mengambil sisi negatif dari bendahara yang tidak jujur itu. Kita diajak untuk memilih menjadi pelayan Tuhan dibandingkan menjadi hamba uang. Kenapa? Karena Tuhan adalah Raja semesta. Dialah pemilik seluruh uang dan harta di dunia ini. Semua yang kita miliki adalah titipan darinya. Kekayaan kita, harta benda kita, rumah kita, mobil kita, motor kita, termasuk orang tua kita. Itu semuanya adalah titipan dari Tuhan. Maka kita harus bijak menggunakannya. Kita harus betul-betul sayang kepada mereka. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk dibagikan juga kepada sesama, terutama mereka yang kekurangan. Jadi secara tidak langsung Injil kali ini mengajarkan kita untuk mau berbagi. Kita harus mau bersedekah. Dari kapan? Mulai dari sekarang. Jangan menunggu nanti-nanti untuk bersedekah, untuk memberi, untuk melayani Tuhan. Carilah kerajaan surga mulai dari kita masih hidup. Baik, sampai di sini anak-anak hebat. Jelas semuanya ya? Mari sebelum kita beraktivitas, kita berdoa dulu agar segala sesuatu yang kita lakukan sungguh diberkati oleh Tuhan. Mari mama dan papa, anak-anak semuanya kita ambil sikap yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami anak-anak-Mu yang penuh dosa ini. Ampunilah selalu segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga sungguh semua yang ada dalam diri kami boleh berkenan kepadamu dan menunjukkan citramu sebagai Allah yang sejati. Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kami, tugas-tugas kami, pekerjaan kami, dan juga kehidupan kami. Kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan, membukakan hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami lakukan sungguh semuanya dapat memberikan hasil yang terbaik dan berkenan kepadamu. Jadikanlah kami juga pribadi yang mau berbagi dari apa yang kami miliki, baik kepandaian kami, kekayaan kami, maupun diri kami, sehingga kami dapat melayani sesama kami dan terutama kami dapat melayani-Mu.
Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak, Mama dan Papa sudah mendengarkan renungan pada hari ini. Setelah kita mendapatkan kesegaran rohani, maka sebentar lagi kita akan mendapatkan kesegaran jasmani. Jangan lupa tetap semangat ya. Tetap perhatikan dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku. 3M-nya ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebentar lagi melalui YouTube SD Putra Nirmala juga kita akan olahraga bersama. Semangat ya untuk hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di Renungan SD Putra Nirmala selanjutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.